Untung Raisa tidurnya cepet, jadi gampang deh. Udah malam ya. Hai Tak. Ngapain datang sini? Tak, sebelum lo ngusir gue sengaja mau bilang sama lo kalau tadi gue sengaja langsung masuk aja. Gue emang sengaja nggak ngetok karena gue tahu kalau gue ketok pasti lo nggak akan izinin gue masuk. Tapi please Tak, izinin gue ketemu sama lo sebentar ya. Kita ngobrol sebentar aja. Lo tahu kan, kita udah lama banget sahabatan. Kita basically udah kayak keluarga. Dan gue nggak mau gara-gara masalah ini kita jadi ribut apalagi jadi berantem. Tak, gue kesini, gue pengen minta maaf sama lo. Gue minta maaf kalau gue emang kurang concern sama startup bisnis kita. Lo bawa apaan? Ini maksud lo? Ya ini ada beberapa oleh buat Raisa dari Om Pangeran. Ada baju, ada mainan, ada makanan, ada toiletries. Ya oleh-oleh lah buat Raisa. Lo pikir dengan lo ngasih semua kebutuhan Raisa, lo bisa ambil hati gue? Iya, lo mau nyokok gue? Mau sampai kapan lo ngasih kebutuhan Raisa? Hah? Sampai dia gede? Lo mau nyokolin dia juga? Iya, enggak kan? Karena apa, Ran? Gue itu butuh kerjaan. Dan gue tahu itu kata. That's why gue kesini. Gue pengen ngobrol sama lo. Sumpah ya Put, seumur-umur gue kenal Ata, nggak pernah gue liat dia sedaun ini. Baru kali ini, gue kasihan banget sama suami gue. Kalau aja gue bisa gantiin dia buat cari kerja, udah gue lakuin dari lama. Ya kayak kerja di kafenya Tristan. Nah, cuma mau gimana, gue kan nggak bisa tinggalin Raisa. Sabar ya. Lagi pula kan sekarang Pangeran lagi ke apartemen lo buat ketemu sama Ata. Jadi siapa tahu aja mereka bisa nemuin jalan keluar yang terbaik buat mereka masing-masing. Iya sih ya. Kalau kayak gini tuh, gue jadi inget deh zaman kita kuliah. Kita bisa ketemu setiap hari, bisa ngobrol dan cerita setiap hari. Iya ya Put, sumpah gue kangen banget sama masa-masa dulu. Kayak kita di kampus tuh ya. Ya ampun, gak ada beban sama sekali gitu. Ada deng. Kuisnya Pak Regar sama hujannya Pak Regar. Iya bener banget. Walaupun dulu masalah juga banyak, tapi gue ngerasa masalah itu gak se-complicated yang sekarang. Put, Masalah yang gak ada habisnya. lo masih mikirin ya soal Oma yang diam-diam datang ke ruang ICU? Dan gak cuman itu sih, gue juga kepikiran sama Bapak. Karena sekarang Bapak dirawat di rumah, dan gue gak bisa nengokin Bapak di rumah. Gue harus ngalah sama Mel, biar Mel gak emosi, dan Mel juga gak cari masalah sama ibu. Mel ya, gue juga gak nyangka Put, Mel bisa berubah sikapnya kayak dulu. Di saat-saat kayak gini, gue jadi kangen deh sama Mama. Yang sabar ya Put.
Bahkan malam ini terasa belum sempurna tanpa adanya Pipi dan Putri. Aku merindukan kebersamaan kita berempat. Aku tuh berharap semua ini bisa cepat berlalu. Pipi dan Putri bisa berkumpul bersama kita lagi. Maafin ibu ya, Put. Karena ibu harus minta kamu untuk mengalah. Tapi gak pernah sedikit pun ibu tuh melupakan kamu, sayang. Kamu tuh tetap permata hati ibu. Ibu pasti sedih karena Putri nggak ada di sini dan nggak bisa ikut makan malam sama kita. Tapi gue tetap nggak mau Putri ada di sini. Gara-gara dia Didi jadi kayak gini. Asli, sebenarnya gue nggak enak banget ada di posisi ini. Tapi gue juga nggak enak kalau harus nolak ajakan makannya Bu Nawang. Permisi, Bu. Nah, di luar ada siapa nih? Ada Mas Rizky, Nan. Mas siapa? Mas Rizky. Rizky. Permisi. Pak Regar ini mau jagain saya atau mau mata-matain saya sih? Ini saya risih loh diikutin terus. Biarin, saya nggak mau kecolongan lagi soalnya kayak kemarin di kantor. Saya meleng dikit, Bu Soraya langsung ngilang. Tapi ya nggak usah ngikutin saya kayak gitu juga. Saya risih, Pak Regar. Kalau Pangeran nggak nyuruh saya untuk ngawasin Bu Soraya, saya juga sebenarnya males, Bu. Beneran, nama-namain kerjaan aja. Pokoknya saya akan jagain Bu Soraya 24 hours. Titik. Masa sih Pak Regar mau ngikutin saya terus? Kalau gitu sekarang saya mau ke toilet, Pak Regar juga mau ikut, iya? Of course not. Ngapain? Ya udah kalau gitu stop ikutin saya. I'm watching you, Bu Soraya. Don't play with me. Anyway, soal office space yang lo kirimin di grup Death Flowers di gedung Future Leader, gue rasa itu tempat yang tepat banget buat kita, Tak. Soal uang sewanya juga oke sih, nggak terlalu mahal. Gue rasa kita bisa afford di sana. Tak. Kan gue udah minta maaf sama lo, Tak. Gue masih dicuekin nih, masih ngambek sama gue. Gak gampang loh, Tak, untuk gue mikirin soal startup bisnis kita di tengah permasalahan keluarga gue. Sekarang gimana kita mau lanjutin ngobrol soal bisnis kalau gue aja dikacangin? Tak, gue kesini kan memperbaiki masalah kita, dan gue udah minta maaf. Jadi kalau lo gak maafin gue, ya kita gimana bisa ngomongin soal bisnis? Sebenarnya juga gue terlalu nuntut sama lu sih, Ran. Tanpa mikir sebenarnya lu juga ada masalah. Tapi jujuran, gue tuh bingung banget. Gue takut kalau gue tuh nggak bisa ngebahagiain anak sama istri gue, Ran.
jangan pesimis gitu dong, Tak. Gue yakin, pelan-pelan, meskipun kita mulai dari nol nih, tapi kalau kita sabar, kita berusaha, kita pasti bisa sukses. Percaya sama gue. Ih, tuh senyum. Nah gitu dong, jangan ngambek-ngambek mulu sama gue, ya. Ketularan Citra ya, ngambek. Mulai, bawa bini gua. Udahlah, Tak, gue capek banget tegang dari kemarin. Saking tegang mulu nih gue dari kemarin, gue sampai lapar. Ingin deh kalau ada seseorang, ya mungkin tuan rumah di sini bikinin gue mie instan gitu. Bener kan dugaan gue, ujung-ujungnya lapar juga makan, nyuruh gue masakin mie kan. Ya, gimana, Tak? Gue kan tamu di sini. Lagian masa lo lupa di antara kita bertiga nih, lo, gue sama Gio. Kan lo yang paling jago bikin mie instan. Udah iya, gue bikinin buat lo. Yang hijau kan? Ya.